Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru, selamat hari Minggu, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu sesudah tahun baru 5 Januari 2025. Itulah minggu pertama di tahun baru 2025 ini. Terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai 14 dan epistel dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Diikat oleh topik atau tema Tuhan yang membebaskan umatnya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, Nunga ditobus Jehovah bangsona. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop khotbah kita Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat 40, perjanjian baru. Khotbah kita dari ayat 10 sampai 14. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak Dara akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu pertama, di saat kita menginjakkan kaki dan kehidupan kita di tahun 2025 ini dengan topik atau tema Tuhan yang membebaskan umatnya. Nunga ditobus Jehovah bangsona. Saudara, sebelum saya teruskan khotbah ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita 1 Januari 2025. Saudara, dalam sukacita dan penuh syukur kepada Tuhan, saat ini kita sudah menginjakkan kaki dan kehidupan kita di minggu yang pertama tahun 2025. Sungguh alangkah kita penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Sebab oleh karena kasih-Nya lah kita bisa melewati tahun 2024 yang lalu dengan berbagai-bagai warna pengalaman hidup. Tentu selalu ada banyak pengalaman-pengalaman hidup yang sudah kita lewati selama 365 hari di tahun 2024 yang lalu, Bapak Ibu.
Banyak pengalaman-pengalaman pahit. Banyak yang membuat kita tidak nyaman. Apa itu? Misalnya banyak di antara kita yang berkeluh kesah. Sering kita dilanda rasa takut. Hati kita cemas mencekam. Bermasalah secara ekonomis. Terpuruk dalam menjalankan usaha. Menjalankan tiga-tiga. Ada di antara kita juga yang di PHK dalam pekerjaan. Turun dalam jabatan. Karirnya tidak berkembang. Dan berbagai-bagai duka, air mata, serta kekecewaan lain yang melanda hidup kita. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu, puji Tuhan, semua itu sudah kita lalui, sudah kita tinggalkan, dan tidak boleh kita lupakan bahwa dalam menjalani berbagai-bagai kemelut-kemelut hidup itu, betapa Tuhan juga begitu baik memberikan kita berbagai-bagai berkat selama tahun 2024 yang lalu. Berkat Tuhan yang paling besar kita harus syukuri adalah adanya penyertaan dan topangan kekuatan dan semangat yang diberi Tuhan bagi kita. Kita sehat-sehat, meski banyak yang menggerus hati dan pikiran kita menjadi kacau, banyak. Tetapi kita bisa lalui semuanya itu. Itu adalah berkat Tuhan. Dan pasti tidak bisa kita pungkiri juga bahwa di antara kita tidak sedikit yang merasa terberkati dalam rumah tangga, terberkati dalam pekerjaan sehari-hari dan dalam usaha serta bidang-bidang lain. Saudara, inilah realitas. Inilah fakta hidup kita di tahun 2024 yang sudah kita lewati, sudah kita tinggalkan. Dan pasti tentu saja kita semua berharap berkat-berkat yang semakin melimpah akan Tuhan berikan ketika kita saat ini sudah menyeberang ke tahun yang baru. Inilah minggu tanggal 5 Januari 2025. Dan inilah minggu yang paling awal, paling baru bagi kita di tahun baru, tahun 2025. Sebagaimana di tahun 2024 yang lalu, Tuhan tetap menyertai kita. Maka di tahun 2025 ini juga, lewat penyertaan Tuhan itu, kita akan diizinkan oleh Tuhan lagi berhasil dalam berbagai-bagai segi hidup kita. Dan seandainya pun berbagai-bagai kemelut hidup, entah itu penderitaan, kalau itu pun siak nibagi dalam bahasa Batak Toba, atau pardangolan, menggerus hidup kita lagi di tahun 2025 ini, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah hilang pupus, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tidak ada yang bisa memblokir, menutup pintu sukacita, dan yang melarang berkat-berkat Tuhan turun atas kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari kita belajar dari pengalaman orang Israel di saat berada dalam pembuangan Babel selama 70 tahun. Apa yang terjadi saat itu bagi orang Israel, khususnya sebagaimana dalam Yeremia 31 ini, khotbah kita 5 Januari 2025. Sebahagian besar dari orang Israel selatan atau Yehuda sudah bermukim, sudah berada di pembuangan Babel mulai tahun 605 sebelum Kristus atau BC. Mereka terbuang. Mereka begitu sangat menderita. Hak-hak politis, hak-hak berbudaya, hak-hak kemanusiaan mereka tidak ada. Mereka sangat dilecehkan. Mereka kehilangan harga diri sama sekali dan tidak diperhatikan dalam hal apapun. Hak-hak beribadah dan melaksanakan praktek-praktek agama sesuai pengajaran agama mereka juga dibatasi. Bait Allah pun tidak ada di sana. Mereka pun tidak punya semangat kerja lagi. Kehidupan mereka lumpuh, terpuruk, putus asa. Tidak ada lagi yang mereka anggap sebagai tempat mengadu. Bahkan Tuhan menurut mereka sudah kalah. Akhirnya mereka jadi apatis, putus asa, madili. Nah, semua keadaan mereka yang di Babel itu terdengar ke kuping, ke telinga, ke pendengaran Yeremia yang saat itu masih berada di Yerusalem. Meskipun di tahun-tahun kemudian Yeremia juga akhirnya ikut juga terbuang ke Babel.
Menurut Yeremia pasal 29 mulai dari ayat 1 dan seterusnya, dari Yerusalem, Yeremia menulis surat ini dan dikirim oleh Yeremia lewat perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Raja Sedekia, Raja Yehuda ke Babel dengan tujuan mendorong orang-orang Israel yang di Babel itu agar kembali bersemangat. Ada semangat kerja, semangat iman, jangan lesu, jangan mati imannya, agar pengharapan mereka terhadap campur tangan Tuhan kembali hidup. Saudara, apa kata Yeremia kepada mereka yang menderita di pembuangan Babel itu? Yeremia menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang mendorong orang yang sedang menderita itu bangkit dari keterpurukan mereka. Kita lihat mulai dari ayat 7. Dari ayat 7 kita baca, atau sebelum khotbah ini sebenarnya, Yeremia mendorong orang buangan di Babel yang sedang terpuruk itu agar mereka mau bersorak-sorai, mau bersukacita, bersukaria, dan mau memuji-muji Tuhan. Apa alasan untuk bersukacita dan memuji-muji Tuhan? Dalam ayat 8-12 kita lihat, karena Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang mengalami penderitaan itu. Ada janji daripada pemulihan dan restorasi rehabilitasi dari Tuhan kembali kepada orang Israel. Hati mereka yang sudah rusak itu akan kembali pulih, yang sudah lumpuh dan terbuang selama 70 tahun berserak di berbagai-bagai tempat di utara hingga ke ujung bumi akan dikembalikan, direhabilitasi. Orang buta, orang lumpuh dipulihkan. Perempuan yang mengandung dan melahirkan juga akan diberkati, ditolong oleh Tuhan. Dan pada ayat 13, anak-anak darah, orang-orang muda dan orang-orang tua pun akan bersukaria, menari-nari beramai-ramai, akan bergembira. Perkabungan itu akan berubah menjadi kegirangan, duka menjadi suka. Tuhan akan memberi gandum, anggur, dan minyak. Ternak-ternak mereka juga akan berkembang biak. Dan pada ayat 14, ayat terakhir dari khotbah kita, hati serta jiwa para imam, khususnya para imam, para hamba-hamba Tuhan, para gembala rohani akan dipuaskan dengan kelimpahan. Umatnya juga akan menjadi kenyang. Saudara, itulah isi surat dan pesan Tuhan lewat Yeremia kepada orang Israel di pembuangan Babel yang berisi jaminan pemeliharaan Tuhan. Dan inilah juga yang memberangkatkan kita agar memiliki hati yang penuh semangat, penuh pengharapan menjalani tahun 2025 ini. Lewat topik atau tema Tuhan yang membebaskan umatnya, nunggah ditubus Jehovah bangsona. Saudara, demikian isi khotbah kita di hari Minggu yang pertama sesudah tahun baru di tahun 2025 ini dengan topik atau tema Tuhan yang membebaskan umatnya, nunggah ditubus Jehovah bangsona. Saudara, di minggu pertama tahun 2025 ini, 5 Januari 2025, maka lewat pengalaman Israel ini kita dibekali Tuhan beberapa pengajaran penting sehingga kita memiliki pedoman, memiliki tongkat yang kuat dalam menjalani tahun 2025 ini. Apa itu? Kita lihat beberapa pengajaran Allah. Pengajaran pertama, mari bangkit dari semua keterpurukan hidup kita. Dalam benak hati orang Yehuda yang terbuang saat itu, mereka sudah hilang, mereka sudah habis, nggak mau behami pikir mereka. Mereka menganggap diri mereka sudah nggak ada lagi eksistensinya, sudah hilang sama sekali. Tidak ada lagi pengharapan mereka bahwa mereka akan kembali ke kota Yerusalem. Pengharapan mereka untuk itu sudah pupus. Mereka berpikir bahwa Allah mereka sudah tidak lagi memperhatikan mereka, tidak bisa lagi berbuat apa-apa buat mereka, apalagi mengembalikan mereka pulang ke Yerusalem. Wah, mereka nggak memiliki pengharapan seperti itu lagi dari Allah. Namun, tanpa sepengetahuan Tuhan ternyata mengungkapkan kepada Yeremia rencana Tuhan yang terbaik, yakni akan melepaskan orang Israel dari pembuangan Babel itu. Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan pesan-pesan Tuhan ini sebagaimana dalam Yeremia pasal 30 ayat
2 dan ayat 3 di sana ditulis, "Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda," firman Tuhan. "Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya." Dan Tuhan telah menentukan waktu 70 tahun dalam pembuangan sebagaimana pasal 25 ayat 11 ayat 12. Saudara, tindakan Tuhan menyelamatkan Israel ini menjadi pedoman kuat ini bagi kita Bapak Ibu dalam menjalani tahun 2025 yang dihadiahkan Tuhan bagi hidup kita. Ada 3 pedoman atau tongkat yang menuntun kita menjalani tahun 2025 ini lewat khotbah ini. Tongkat pertama, tuntunan pertama, penderitaan itu ada batasnya, ada waktunya. Kalau bagi orang Israel Tuhan menentukan 70 tahun, maka bagi kita tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan mengharap kita tetap bersabar selama Tuhan mengizinkan apapun jenis penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Tuntunan kedua, tongkat kedua, di dalam penderitaan itu ada maksud dan tujuan Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan kita merasakan penderitaan, Tuhan hendak mendidik, menempa, membentuk hidup kita secara rohani. Dan dengan demikian Tuhan menghendaki kita semakin dekat, semakin intim bergaul dengan Tuhan, dan ikhlas menerima apa saja rencana Allah yang terbaik diizinkan bagi kita. Tuntunan atau tongkat ketiga, Tuhan sudah memberi kita kemampuan menjalani tahun 2024 di tahun yang lalu dengan berbagai macam pengalaman, baik pengalaman suka maupun duka. Dan saat ini Tuhan memberangkatkan dan membekali kita di saat sedang memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan menghendaki, apa kehendak Tuhan yang kita jalankan 2025 ini? Agar semangat hidup kita bangkit kembali sesudah masa-masa sulit dan berbagai keterpurukan yang pernah kita alami atau melanda hidup kita di tahun 2024 itu bisa kita lewati. Meskipun semua itu pasti membuat kita sedih, pedih, rasa pahit terjadi dalam hidup kita, tetapi kita tidak boleh dikalahkan penderitaan itu. Jangan ada yang putus asa, mengarung nama Deli. Jangan ada yang menggerutu kepada Tuhan. Jangan ada yang bersungut-sungut sampai ada yang melupakan Tuhan, melupakan ibadah, melupakan doa, dan berbagai kegiatan rohani lainnya. Jangan ada yang seperti itu. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi ancaman keterpurukan di tahun 2025 nanti, ingatlah bahwa Tuhan yang membebaskan umatnya, membebaskan Anda, membebaskan kita, membebaskan saya. Nunga ditubus Jehovah bangsona. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah tongkat dan jaminan hidup kita di tahun 2025. Pengajaran kedua, hanya Tuhan pemimpin sejati dan sumber penghiburan kita. Percayakanlah totalitas hidupmu pada Tuhan. Hindari bergantung pada kekuatan duniawi. Kelepasan dari berbagai persoalan, permasalahan hidup pasti merupakan dambaan, pengharapan, impian dari seluruh umat manusia siapapun kita, siapapun dia. Setiap orang di antara kita pernah dan bahkan sering menghadapi persoalan-persoalan rumit seperti yang sudah kita sebut tadi. Persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, masalah sekolah anak-anak kita, studi anak-anak kita, masalah hubungan anak-anak kita dengan calonnya masing-masing, dan masalah-masalah dalam pekerjaan, dalam usaha, tiga dalam bisnis dan sebagainya. Banyak masalah dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Mungkin sekali banyak di antara kita, termasuk para pendengar khotbah ini dan orang-orang percaya lainnya, bahwa mereka sudah berusaha mencari jalan keluar versi dirinya sendiri. Memang tidak masuk akal kalau di zaman modern sekarang ini, di saat begitu berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembang teknologi, berkembangnya pelayanan medis kedokteran, sudah banyak rumah sakit yang bagus, tetapi masih ada saja orang yang sakit yang mencari jalan pintas. Apa jalan pintas yang mereka cari? Ya, lewat paranormal, dengan menggunakan obat-obat tawar, pengabang-abang tawar, penghubung-hubung yang diterima dari dukun tertentu. Lari ke dunia hitam
dendam atau menempuh hal-hal negatif lainnya, seperti misalnya pergi mabuk-mabukan supaya pikirannya katanya tenang. Oh saudara, khotbah kita di minggu pertama sekali di tahun 2025 ini lewat pelayanan Yeremia mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah pemimpin sejati dan sumber penghiburan, penguatan kita. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, oleh karena itu percayakanlah totalitas hidupmu pada Tuhan. Hindari bergantung dan menggunakan kekuatan-kekuatan duniawi. Hindari, sebagaimana juga seruan topik atau tema minggu 5 Januari 2025 ini, Tuhan yang membebaskan umatnya. Nunga ditubus jauh babang sona. Betul bahwa kita saat ini hampir tidak ada ubahnya dengan umat Israel yang terus-menerus menghadapi persoalan-persoalan hidup. Banyak yang menyebabkannya terjadi, sehingga tangisan dan air mata kita bercucuran, kesedihan dan duka silih berganti mendera hidup kita. Belum selesai yang satu, yang lain muncul lagi, sehingga bisa saja tumpang tindih penderitaan kita. Seperti kata pepatah lama, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Akibatnya Bapak Ibu apa? Seolah-olah bagi kita tidak ada lagi jalan keluar toh. Seolah-olah. Nah saudara, khotbah ini sekarang mengingatkan kita hanya Tuhan pemimpin sejati dan sumber penghiburan kita. Mari kita Bapak Ibu, jangan ragu lagi kepada Tuhan. Serahkan dan andalkanlah Yesus Sang Juru Selamat mampu memenangkan kita dari kuasa maut. Bersama Yesuslah kita dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kita, mampu memenangkan berbagai-bagai ancaman hidup itu. Bersama Yesuslah kita akan ada jalan keluar. Bersama Yesus pasti tidak akan ada lagi yang sukar bagi kita. Bersama Yesuslah kita menempuh jalan rata dan tidak lagi tersandung sebagaimana ayat 9 tadi. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran ketiga, semua janji Tuhan pasti digenapi. Percayalah firman Tuhan. Nah, itulah isi keseluruhan pasal 31 ini, khususnya mulai dari ayat 7 sampai 14 khotbah kita, bahwa Tuhan sedang merancang yang terbaik bagi umatnya yang saat itu sedang menderita, merana, mendekam pahit di pembuangan Babel. Nah, apakah janji Tuhan lewat nubuatan Yeremia itu terjadi? Apakah masa-masa indah lewat restorasi dan pemulihan Tuhan itu digenapi oleh Tuhan? Oh, Bapak Ibu, betul, semua terjadi. Tidak ada janji manis Tuhan yang disampaikan lewat Yeremia ini yang berlalu begitu saja tanpa realitas. Oh, enggak ada. Semua terlaksana di tahun 538 sebelum Kristus, yakni setelah 70 tahun. Tuhan menyuruh Raja Kores dari Persia menundukkan Babel dan mengeluarkan dekret mengembalikan semua orang buangan, sebagaimana percis seperti nubuatan Yeremia dalam khotbah ini. Saudara, ini membuktikan bahwa apa yang dijanjikan Tuhan selalu akan digenapi oleh Tuhan. Percis seperti Yesaya pasal 55 ayat 11. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Rencana dan kehendak Tuhan akan terjadi Bapak Ibu. Tidak pernah gagal, nggak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah berbohong atau menunda-nunda rencana dan kehendaknya. Nah, oleh karena itu khotbah ini mengajar kita saat ini. Kalau kepada orang Israel sudah terjadi restorasi, rehabilitasi, pemulihan atas keadaan mereka yang menderita 70 tahun di pembuangan Babel, maka hal itu bisa terjadi kepada kita sendiri. Tuhan akan merestorasi, merehabilitasi, melakukan perubahan atau perbaikan hidup kita yang juga sudah mungkin pernah terpuruk gadang sade. Bisa saja Bapak Ibu, bisa merestorasi, merehabilitasi gereja, bangsa kita juga, bangsa Indonesia. Kita berharap itu akan terjadi di saat kita memiliki Bapak Presiden yang baru, Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka.
Nah, di minggu pertama tahun 2025 ini, Tuhan sudah berpesan bahwa Tuhan yang membebaskan umatnya. Nunga ditubus jauh babang sona. Maka di dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita, dan bahkan dalam hidup bangsa dan negara kita akan terjadi restorasi, rehabilitasi, perubahan ke arah yang semakin baik di tahun 2025 ini. Saudara, tahun 2025 tentu saja masih gelap bagi kita. Masih gelap. Tidak ada yang bisa memprediksi, menduga-duga apa yang akan terjadi besok. Baik menyangkut kondisi politis, menyangkut cuaca alam. Kita tidak tahu keadaan ekonomi, ancaman terhadap kesehatan, keadaan dunia secara global. Nggak tahu Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, percayalah. Tuhan yang membebaskan umatnya. Nunga ditubus jauh babang sona sebagaimana topik minggu sesudah tahun baru, yakni minggu pertama di tahun 2025 ini. Jalanilah tahun 2025 ini penuh sukacita dan bersandar sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang baru saja kelahirannya kita rayakan minggu-minggu yang lalu. Tuhan akan memimpin kita ke sungai-sungai berkat, ke jalan-jalan yang rata, dan secara khusus hati dan jiwa para imam, para gembala, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan disebutkan oleh Yeremia di sini. Tuhan akan beri kepuasan dan berbagai-bagai topangan buat mereka. Bagi semua kita, yakinlah bahwa dalam segala hal tidak akan lagi tersandung dak tersuladip behita. Sebab apa? Sebab Tuhan yang membebaskan umatnya. Nunga ditubus jauh bangso. Nah, amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah minggu sesudah tahun baru 5 Januari 2025 terambil dari Yeremia pasal 31 ayat 10 sampai 14 ini, agar semakin banyak yang percaya dan berpengharapan karena Tuhan yang membebaskan umatnya. Nunga ditubus jauh babang sona termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu channel. Selamat hari Minggu sesudah tahun baru. Inilah minggu pertama 5 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas. Amin. Oh Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Ini kami diingatkan. Banyak di antara kami seperti bangsa Israel yang terpuruk, yang mungkin mengalami tantangan dan pergumulan, permasalahan hidup, ancaman-ancaman, baik ancaman hidup sehari-hari, ancaman ekonomi, ancaman usaha, ancaman kesehatan, dan sebagainya. Tetapi lewat pengajaran Yeremia kepada orang Israel ini, Tuhan menguatkan kami bahwa Tuhan akan merestorasi, mengembalikan, memulihkan hidup daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami sudah Tuhan antar ke tahun yang baru. Inilah minggu yang pertama di tahun 2025 ini. Tuhan sudah memberikan tongkat pedoman bagi kami menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2025. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin.